Ketika aku mengangkat telepon untuk bertanya kepada putraku, Bima, kapan tanggal pernikahannya, menantuku, Sari, menatap tepat ke mataku dengan senyum sedingin es dan berkata, "Oh, kami sudah menikah kemarin. Kami hanya mengundang orang-orang istimewa." Kata-kata itu menghantamku seperti siamber air es. Orang-orang istimewa. Aku, yang selama 3 tahun telah membayar sewa bulanan mereka sebesar 7,5 juta rupiah, membeli setiap perabot di rumah mereka, dan mengisi lemari es mereka ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, bukanlah orang istimewa. Aku berdiri di ruang tamu rumahku sendiri, memegang telepon seolah-olah beratnya 500 kilo, melihat putraku menghindari tatapanku sementara Sari, dengan santai duduk di sofa yang dulu kubelikan untuk mereka. Gaun pink pucat yang kupilih khusus untuk pernikahannya kini menggantung sia-sia di lemari, bersama sepatu baru dan ilusi bahwa aku akan menjadi bagian dari hari terpenting dalam hidup satu-satunya putraku. Aku telah menghabiskan 3 juta rupiah untuk gaun itu, membayangkan betapa cantiknya aku akan terlihat di foto pernikahan Bima, foto-foto di mana aku tidak akan pernah muncul. Selama berminggu-minggu, aku merencanakan setiap detail. Aku menyisihkan uang untuk memberi mereka 15 juta rupiah sebagai hadiah pernikahan. Aku menelepon adikku, dia, di Jakarta untuk memberitahunya kabar baik itu. Aku membersihkan rumah dari atas sampai bawah, berpikir mereka mungkin akan datang merayakan bersamaku setelah upacara. Semua itu runtuh dalam sedetik karena 4 kata beracun itu, hanya orang istimewa. Bima akhirnya mengangkat pandangan dan berkata dengan suara yang terdengar seperti sudah dihafalkan, "Bu, itu acara yang intim, sangat kecil, hanya kami berdua dan para saksi." Tapi aku tahu itu bohong. Aku melihat foto-fotonya di media sosial. Aku melihat orang tua Sari berpose dengan bangga di samping pengantin. Aku melihat saudara-saudaranya mengangkat gelas sampannya. Aku melihat gaun putih Sari, yang sebagian biayanya kubantu dengan 12 juta rupiah yang kuberikan bulan lalu untuk keperluan pribadinya. Aku melihat semua yang seharusnya tidak kulihat. Seminggu kemudian, tepat 7 hari setelah penghinaan itu, Sari meneleponku dengan suara yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi terdengar seperti perempuan percaya diri yang telah mengabaikanku di hari pernikahannya. Kini suaranya terdengar putus asa, nyaris memohon. "Bu Ratna, sewa rumah sudah jatuh tempo. Pemilik rumah menekan kami dan bilang kalau minggu ini kami tidak bayar, kami akan diusir. Ibu lupa melakukan transfer." Suaranya sedikit bergetar, seolah dunia akan berakhir. Aku terdiam beberapa detik, mengingat semua kali aku berlari ke bank hanya untuk melakukan transfer itu. Semua kali aku membatalkan rencana sendiri demi memastikan mereka punya atap di atas kepala. Semua kali aku makan nasi dan tempe saja supaya bisa memberi mereka uang untuk keinginan mereka. Dan sekarang, setelah mereka menghapusku dari momen terpenting dalam hidup mereka, mereka masih punya keberanian menelepon seakan tidak terjadi apa-apa. "Sari," kataku dengan tenang, bahkan aku sendiri terkejut dengan ketenanganku. "Bukankah aku sudah bilang bahwa aku hanya membantu orang-orang istimewa?" Keheningan di seberang sana begitu dalam sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, bukan aku yang gemetar, melainkan dia. "Bu Ratna, aku tidak mengerti," ia tergagap. "Kami selalu istimewa bagi ibu, ibu seperti ibu kedua bagiku." Bohong. Semua bohong. Dibungkus dalam suara manis yang hanya ia pakai ketika ia membutuhkan sesuatu. Suara yang sama yang ia gunakan saat meminta uang untuk gaun pengantin, untuk bulan madu, untuk cincin, yang sebagian biayanya kubantu, tanpa tahu bahwa aku tidak akan pernah melihat upacara saat cincin itu dipertukarkan. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan perasaan seolah berjalan di atas kulit telur, menimbang setiap kata, setiap gestur, setiap hadiah, berharap mendapat sedikit saja perhatian dari putraku sendiri. Aku menjadi ibu yang sempurna, mertua yang penurut, pemberi yang diam, yang tak pernah protes saat mereka memperlakukanku seolah aku tak terlihat. Namun kalimat itu, hanya orang istimewa, membangunkan sesuatu dalam diriku yang sudah terlalu lama tertidur. Aku menghitung dalam kepalaku berapa banyak uang yang telah kuhabiskan untuk mereka selama 3 tahun itu. Antara sewa, makanan, hadiah, keadaan darurat, dan keinginan, jumlahnya lebih dari 300 juta rupiah. 300 juta rupiah yang kuambil dari uang pensiun, dari tabunganku, dari uang yang ditinggalkan almarhum suamiku agar aku bisa menjalani masa tuaku dengan tenang. Dan semua itu untuk apa? Untuk diperlakukan seperti orang asing di hari pernikahan putraku sendiri. Malam itu, setelah kututup telepon, aku duduk di ranjang dan menangis. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan, frustasi yang menumpuk, bertahun-tahun penghinaan yang kutelan dalam diam. Aku menangis untuk semua momen ketika mereka membuatku merasa bahwa kasih sayangku adalah beban, kehadiranku adalah gangguan, dan uangku adalah satu-satunya hal berharga dariku. Aku menangis untuk diriku yang bodoh,
Untuk perempuan yang telah kehilangan dirinya sendiri demi mencoba menjadi tak tergantikan bagi orang-orang yang menganggapnya bisa dibuang. Ketika aku bangun keesokan paginya, sesuatu di dalam diriku telah berubah. Bukan hanya rasa sakit karena pengkhianatan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin. Aku bangkit dan menatap diriku di cermin kamar mandi. Mata lelah yang sama seperti biasanya, keriput yang sama yang menceritakan kisah bertahun-tahun memberi cinta tanpa pernah dibalas. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapanku, kekerasan yang tidak kukenal, tekad yang selama ini terkubur di bawah bertahun-tahun kepatuhan. Aku pergi ke dapur dan membuat kopi, seperti yang sudah kulakukan setiap pagi selama 40 tahun. Tapi kali ini, aku tidak terpikir untuk menelepon Bima menanyakan bagaimana tidurnya. Aku tidak memeriksa ponsel, menunggu pesan permintaan maaf atas penghinaan hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku sendiri adalah perhatian pertamaku di hari itu. Aku duduk di meja tempat aku begitu sering merencanakan kejutan untuk mereka, menghitung lembaran uang untuk kebutuhan mereka, dan menangis diam-diam ketika mereka memperlakukanku dengan dingin. Kini, meja ini akan menjadi saksi sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku mengeluarkan buku cek, rekening koran, dan mulai berhitung. Aku ingin melihat dengan angka pasti sejauh apa kebodohanku sendiri. Sewa bulanan 7,5 juta rupiah dikali 36 bulan berarti 270 juta rupiah. Makanan dan kebutuhan rumah tangga, kira-kira 3 juta rupiah per bulan, berarti 108 juta rupiah lagi. Hadiah ulang tahun, Natal, hari jadi, setidaknya 45 juta rupiah. Keadaan darurat medis Sari, 12 juta rupiah. Pinjaman mobil yang tak pernah mereka kembalikan, 37 juta rupiah. Perbaikan AC di apartemen mereka, 9 juta rupiah. Perabot ruang tamu, 18 juta rupiah. 500 juta rupiah. Itulah jumlah pasti dari kemurahan hatiku. 500 juta rupiah yang telah kubuang dari warisan suamiku, dari uang pensiun, dari tabungan yang kusisihkan sedikit demi sedikit lewat puluhan tahun kerja jujur. Semua uang itu terbuang demi membuat hidup dua orang dewasa nyaman, yang bahkan tidak bisa pura-pura menghormatiku. Telepon berdering dan kulihat nama Bima di layar. Biasanya, jantungku akan berdegup kencang saat aku bergegas mengangkatnya, berharap ia akhirnya meminta maaf, dan menjelaskan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi kali ini, aku membiarkan telepon berdering 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, bunyi itu berhenti, dan aku melanjutkan minum kopi seolah tidak terjadi apa-apa. 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini Sari. Aku tetap membiarkannya berdering. Lalu sebuah pesan dari Bima masuk. Bu, tolong angkat. Kita perlu bicara. Aku menghapus pesan itu tanpa menjawab. Pukul 2 siang, aku memutuskan untuk jalan-jalan. Sudah berbulan-bulan aku tidak berjalan keluar rumah tanpa tujuan tertentu, tanpa urusan yang berkaitan dengan mereka. Biasanya ke bank untuk transfer, ke supermarket untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan, ke apotek untuk obat-obatan Sari. Hari ini, aku berjalan hanya karena aku ingin. Aku melewati taman tempat aku sering membawa Bima saat masih kecil. Aku mengingat anak manis yang memelukku erat dan berkata aku adalah ibu terbaik di dunia. Kapan ia berubah menjadi pria yang memperlakukanku seperti ATM yang punya perasaan? Kapan aku mulai menyamakan cinta dengan uang? Kapan aku mulai percaya bahwa aku harus membeli kasih sayang putraku sendiri? Di bank, tempat aku begitu sering melakukan transfer otomatis, aku berhenti di depan pintu. Manajer cabang, Pak Kusno, melihatku dari balik kaca dan melambaikan tangan. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dialah yang memproses setiap transferku untuk Bima dan Sari. Dialah yang menyaksikan rekeningku terkuras bulan demi mengisi rekening mereka. Aku masuk dan langsung menuju kantornya. Pak Kusno, kataku, saya ingin membatalkan semua transfer otomatis yang sudah saya atur. Ia menatapku kaget. Selama 3 tahun, transfer itu sama rutinnya dengan terbitnya matahari. Ibu yakin, Bu Ratna, ada apa? Kekhawatirannya tulus, jauh lebih tulus daripada perhatian Bima padaku dalam beberapa bulan terakhir. Yang terjadi hanya satu, Pak. Saya akhirnya membuka mata, jawabku. Saya ingin membatalkan semuanya dan saya juga ingin informasi tentang cara melindungi rekening saya. Saya tidak mau ada orang lain yang punya akses ke uang saya. Sementara Pak Kusno memproses pembatalan, ponselku tak berhenti berdering. Bima, Sari, Bima lagi. Seolah mereka punya radar yang mendeteksi saat sumber penghasilan mereka terancam. Aku mematikan ponsel sepenuhnya. Bu Ratna, kata Pak Kusno sambil menyerahkan berkas. Maaf kalau saya lancang, tapi selama bertahun-tahun ini saya melihat ibu sangat dermawan terhadap keluarga. Saya harap ibu tidak sedang ditekan untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Kata-katanya menyentuhku dalam. Pria ini, yang nyaris hanya mengenalku lewat transaksi bank,
menunjukkan perhatian yang lebih tulus pada kesejahteraanku daripada putraku sendiri. Saya tidak ditekan, Pak. Justru saya akhirnya berhenti menekan diri saya sendiri. Saat aku keluar dari bank, aku merasa anehnya ringan, seolah aku meninggalkan beban besar di dalam ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, uangku sepenuhnya milikku. Aku tidak lagi punya kewajiban finansial terhadap orang-orang yang melihatku sebagai sumber daya, bukan sebagai manusia. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan semua hal yang tidak kulakukan demi menyenangkan Bima dan Sari. Perjalanan yang tidak pernah kuambil demi menghemat uang untuk mereka. Teman-teman yang tak lagi kutemui karena aku selalu tersedia untuk keadaan darurat mereka. Hobi yang kutinggalkan karena setiap rupiah yang kuhabiskan untuk diriku sendiri adalah 1 rupiah lebih sedikit untuk kebutuhan mereka. Ketika aku sampai di rumah, ada 3 mobil terparkir di depan pintu. Mobil Bima, mobil Sari, dan 1 mobil yang tidak kukenal. Aku bisa melihat gerakan di dalam rumah melalui jendela. Darahku terasa dingin. Mereka punya kunci. Aku sendiri yang memberikannya, karena aku percaya pada mereka. Karena aku berpikir suatu hari nanti merekalah yang akan menjagaku seperti aku menjaga mereka selama ini. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Saatnya menghadapi konfrontasi pertama dalam hidup baruku. Aku membuka pintu rumah dan melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Bima duduk di sofaku dengan kepala tertunduk di kedua tangan. Sari mondar-mandir seperti hewan yang terjebak di kandang, dan seorang pria yang tidak kukenal sedang membongkar berkas-berkas di meja makanku. Berkas-berkasku, dokumen pribadiku. Ada apa ini? Tanyaku dengan suara yang terdengar lebih lantang daripada yang kuharapkan. Mereka bertiga menatapku seolah-olah akulah penyusup di rumahku sendiri. Sari yang pertama bicara, dan suaranya punya nada panik yang sama seperti saat di telepon. Bu Ratna, syukurlah ibu sudah pulang. Kita perlu bicara. Pak Fikri ini dari firma hukum yang kami konsultasikan soal situasi ibu. Situasi saya? Pertanyaan itu keluar dari mulutku dengan ketenangan yang kembali mengejutkanku. Situasi apa? Saya baik-baik saja. Bima akhirnya mengangkat kepala dan menatapku dengan mata yang dulu milik anak polos, tapi sekarang hanya memantulkan kepanikan finansial. Bu, kami ke bank dan mereka bilang ibu membatalkan semua transfer. Pak Kusno menjelaskan kalau ibu juga memblokir akses kami ke rekening ibu. Kami tidak mengerti kenapa ibu melakukan itu. Pak Fikri, pria berusia sekitar 50-an dengan setelan abu-abu dan senyum yang sama sekali tidak mengundang rasa percaya, mendekat padaku sambil mengulurkan tangan. Ibu Ratna, saya Pak Fikri, pengacara hukum keluarga. Anak ibu khawatir dengan kondisi mental ibu dan meminta saya menilai situasinya. Aku tidak menyambut uluran tangannya. Sebaliknya, aku langsung menuju meja makan dan mengumpulkan semua berkas yang ia telaah tanpa izinku. Ini dokumen pribadi saya. Anda tidak punya hak untuk menyentuhnya tanpa persetujuan saya. Bu, sela Bima dengan suara merendah yang sudah lama ia kuasai, nada merendahkan yang menyamar sebagai kepedulian. Kami hanya khawatir. Perilaku ibu akhir-akhir ini aneh. Tiba-tiba ibu menghentikan bantuan finansial tanpa penjelasan. Lalu ibu tidak mau angkat telepon. Kami pikir ibu mungkin butuh bantuan profesional. The 16. Sari mendekat dan mencoba menggenggam tanganku dengan kelembutan palsu yang hanya ia keluarkan saat membutuhkan sesuatu. Bu Ratna sayang, kami tahu ibu banyak tekanan. Mungkin kesepian membuat ibu lebih terpengaruh dari yang ibu sadari. Di usia ibu, episode kebingungan itu normal. Kata kebingungan bergema di kepalaku seperti alarm. Sekarang aku paham kenapa mereka membawa pengacara. Ini bukan soal ingin membantuku. Ini soal menyatakan aku tidak cakap dan mengambil alih keuanganku. Perempuan yang sama yang mengatakan bahwa mereka hanya mengundang orang istimewa ke pernikahannya, kini memperlakukanku seperti nenek pikun. Saya tidak bingung, kataku tegas, membuat semua orang terdiam. Saya lebih jernih daripada bertahun-tahun terakhir, dan kalian semua akan keluar dari rumah saya sekarang juga. Pak Fikri menyela dengan suara profesional yang biasa dipakai pengacara ketika ingin terdengar masuk akal. Bu Ratna, saya mengerti ibu merasa kewalahan, tapi anak-anak ibu berhak turun tangan jika mereka percaya kemampuan ibu mengambil keputusan finansial sudah menurun. Mereka telah mendokumentasikan beberapa perilaku yang mengkhawatirkan. Perilaku yang mengkhawatirkan. Tawa yang keluar dari tenggorokanku terdengar serak, hampir kejam. Seperti apa? Seperti memutuskan bahwa uang saya adalah milik saya? Memutuskan untuk berhenti membiayai hidup 2 orang dewasa yang memperlakukan saya seperti sampah? Sari melonjak seakan aku baru saja menamparnya. Kami tidak pernah memperlakukan ibu dengan buruk. Ibu bagian dari keluarga kami. Semua yang ibu miliki suatu hari nanti akan menjadi milik kami juga. Kami hanya mempercepat prosesnya. Disitulah kebenaran telanjang itu muncul.
Segala yang kupunya suatu hari akan menjadi milik mereka. Di kepala mereka, aku sudah mati, dan mereka hanya sedang mencairkan warisan lebih cepat. Tidak penting apakah aku punya sisa 20 tahun atau 20 hari hidup. Bagi mereka, aku hanyalah ATM berjalan yang mulai bermasalah. Keluar, kataku, menunjuk ke arah pintu. Kalian bertiga keluar dari rumah saya. Bima berdiri dengan wajah kekanak-kanakan yang sama seperti dulu saat tidak mendapatkan apa yang ia mau. Bu, kami tidak bisa begitu saja pergi. Kami punya kewajiban. Sewa, cicilan mobil, kartu kredit yang ibu tanda tangani. Ibu tidak bisa begitu saja memutus semua itu dari satu hari ke hari berikutnya. Tidak bisa? Suaraku meninggi untuk pertama kalinya selama percakapan itu. Siapa bilang saya tidak bisa? Selama bertahun-tahun, saya membayar sewa rumah yang bahkan bukan atas nama saya mengisi lemari es di rumah tempat saya tidak dianggap. Saya membiayai hidup yang jelas, tidak punya tempat untuk saya. Pak Fikri mengambil sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Bu Ratna, kami sudah menyiapkan beberapa dokumen yang bisa mempermudah transisi ini, surat kuasa yang memungkinkan Bima dan Sari mengatur keuangan ibu dengan lebih efisien. Ini hanya sementara, sampai kondisi ibu membaik. Aku mengambil map itu dan, tanpa membukanya, langsung melemparkannya ke tempat sampah. Satu-satunya transisi yang akan terjadi adalah kalian bertiga berpindah dari sini ke depan pintu. Sari mulai menangis, tetapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata frustasi, kemarahan yang tertahan. Ibu tidak bisa melakukan ini pada kami, Bu Ratna. Kami sudah menghitung semuanya dengan harapan ibu membantu. Kami membeli banyak hal. Kami mengambil kewajiban finansial karena kami tahu bisa mengandalkan ibu. Kewajiban yang dasarnya uang saya, jawabku. Bukan kesejahteraan saya, bukan kebahagiaan saya, bukan kebersamaan saya, hanya uang saya. Dan sekarang, ketika saya memutuskan bahwa uang saya lebih baik digunakan untuk hidup saya sendiri, tiba-tiba saya menjadi nenek bingung yang butuh perwalian hukum. Bima mencoba mendekat, tapi aku melangkah mundur. Ia bukan lagi anak kecil yang berlari ke pelukanku saat mimpi buruk. Ia lelaki 35 tahun yang melihat ibunya sebagai penghalang antara dirinya dan hidup nyaman yang dibiayai orang lain. Bu, kami memang salah, katanya dengan suara yang berusaha terdengar menyesal. Pernikahan itu cuma salah paham, Sari gugup. Saya tertekan. Kita bisa memperbaikinya kalau ibu mau kembali bersikap masuk akal. Masuk akal? Kata itu terasa pahit di mulutku. Menurut kalian, bersikap masuk akal berarti terus membayar hidup kalian sementara kalian memperlakukanku seperti orang asing. Berarti pura-pura tidak sakit hati karena dihapus dari hari terpenting dalam hidup satu-satunya anakku. Pak Fikri merapikan kertas-kertasnya dengan cekatan, seperti orang yang sudah sering menghadapi klien keras kepala. Bu Ratna, ini belum selesai. Keluarga ibu punya opsi hukum. Jika betul ibu mengambil keputusan irasional karena masalah kesehatan mental, hakim bisa memutuskan bahwa ibu membutuhkan perwalian. Kata-katanya seperti pukulan telak. Aku menyadari ini bukan sekadar kunjungan manipulatif keluarga. Ini ancaman hukum nyata. Mereka ingin menyatakan aku tidak cakap mengurus urusanku sendiri. Pak Fikri, kataku, menatap lurus ke matanya. Saya sarankan Anda meneliti baik-baik sebelum mengancam perempuan 71 tahun yang telah mengelola keuangannya tanpa celah selama 40 tahun, yang membesarkan anaknya sendirian setelah suaminya meninggal, yang mengurus rumah tangga dan bekerja dengan jujur sampai pensiun, dan yang sampai minggu lalu, masih membiayai penuh 2 orang dewasa yang sepenuhnya mampu bekerja. Laking. Sari berhenti menangis dan menatapku dengan dingin, wajah asli yang selama ini disembunyikannya. Ini tidak akan berhenti di sini, Bu Ratna. Kami juga punya hak dan pengacara. Bagus, jawabku. Sewa semua pengacara yang kalian mau. Dengan uang kalian sendiri, tentu saja, karena uang saya tidak lagi tersedia untuk membiayai drama hukum kalian. Mereka bertiga berjalan menuju pintu dengan martabat terluka, seperti orang yang tidak terbiasa mendengar kata tidak. Sebelum keluar, Bima menoleh untuk terakhir kali. Bu, semua ini akan berakhir buruk untuk ibu. Suatu hari, ibu akan sendirian, tidak ada yang merawat ibu saat benar-benar butuh. Bima, jawabku dengan kesedihan dalam, tapi juga kejernihan kristal. Saya sudah sendirian. Bedanya sekarang, kesendirian itu adalah pilihan saya sendiri, bukan hasil kelalaianmu. Lah. Saat aku menutup pintu di belakang mereka, aku berdiri di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan terindah yang pernah kudengar dalam beberapa tahun. Itu adalah keheningan kebebasan. Malam itu, aku tidak bisa tidur, tapi bukan karena sedih atau menyesal, melainkan karena adrenalin setelah merebut kembali kendali hidupku. Aku berbaring terjaga, merencanakan langkah berikutnya seperti seorang jenderal yang menyiapkan strategi perang. Jika Bima dan Sari ingin bertarung, aku akan memberi mereka perang.
Tapi itu akan menjadi perang yang kulawan dengan kecerdasan, bukan dengan emosi. Pukul 6 pagi, aku sudah berpakaian dan siap pergi. Tujuan pertamaku adalah kantor pengacara, Pak Wahyu, pria yang kukenal beberapa tahun lalu saat mengurus wasiat almarhum suamiku. Tidak seperti Pak Fikri yang dibawa Bima dan Sari. Reputasi Pak Wahyu sangat baik dan ia spesialis dalam melindungi hak-hak lansia. Bu Ratna, katanya setelah mendengarkan ceritaku, apa yang anak ibu coba lakukan kemarin jauh lebih umum daripada yang ibu kira. Ini disebut penyalahgunaan finansial terhadap lansia, dan itu adalah pelanggaran serius. Fakta bahwa mereka masuk ke rumah ibu tanpa izin dan memeriksa dokumen pribadi ibu juga termasuk pelanggaran. Kata-katanya sekaligus menenangkanku dan membuatku cemas. Menenangkan. Karena ia menegaskan bahwa aku tidak gila, bahwa apa yang terjadi benar-benar bentuk kekerasan. Mencemaskan, karena aku sadar situasinya lebih serius daripada yang kupikir. Kita harus mendokumentasikan semuanya. Lanjut Pak Wahyu. Setiap transfer, setiap hadiah, setiap kali mereka menekan ibu soal uang. Kita juga akan mengubah isi surat wasiat ibu untuk melindungi aset dari upaya manipulasi di masa depan. Kami menghabiskan 3 jam menelaah catatan keuanganku. Pak Wahyu sampai bersiul pelan ketika melihat jumlah totalnya, 500 juta rupiah dalam 3 tahun. Bu Ratna, dengan uang sebanyak ini, ibu bisa hidup nyaman, bepergian, menikmati masa pensiun. Sebaliknya, ibu justru sepenuhnya membiayai hidup 2 orang dewasa yang bahkan tidak menghormati ibu cukup untuk mengundang ibu ke pernikahan mereka. Saat aku keluar dari kantor Pak Wahyu, aku sudah punya rencana lengkap. Pertama, aku akan mengganti semua kunci rumah. Kedua, aku akan memasang sistem keamanan dengan kamera untuk melindungi diri dari kunjungan mendadak berikutnya. Ketiga, aku akan membuka rekening bank baru di bank lain yang tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Dan keempat, aku akan mulai menjalani hidup yang selama ini kutunda. Tujuanku berikutnya adalah toko bangunan. Pemiliknya, Pak Surya, sudah mengenalku bertahun-tahun karena aku sering membeli berbagai keperluan untuk memperbaiki apartemen Bima dan Sari. Kali ini berbeda. Bu Ratna, ada apa? Apartemen anak ibu bocor lagi? Tanyanya dengan nada akrab, seperti orang yang diam-diam menyaksikan kemurahan hatiku terbuang sia-sia. Tidak, Pak Surya. Kali ini untuk rumah saya sendiri. Saya perlu mengganti semua kunci, dan saya mau yang kualitas terbaik. Ia menatapku heran, tapi tidak bertanya banyak. Saat aku memilih kunci, putranya, Dimas, yang memasang sistem keamanan, datang. Rasanya seperti takdir yang berpihak. Mas Dimas, kataku. Saya juga mau pasang kamera pengawas, paket lengkap. Harga bukan masalah. Saat mereka menyiapkan semuanya untuk pemasangan keesokan hari, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rupanya Sari, menelepon dari ponsel orang lain karena nomornya sudah kublokir setelah konfrontasi kemarin. Bu Ratna, ini Sari. Tolong jangan tutup dulu, kita perlu bicara baik-baik. Silakan bicara, jawabku datar. Begini, aku tahu ibu marah soal pernikahan kemarin. Itu memang salah. Aku dan Bima sudah bicara dan kami ingin menebusnya. Bagaimana kalau kita adakan makan malam spesial untuk merayakan pernikahan kami bersama ibu? Kita bisa adakan di rumah ibu. Kita masak bersama seperti dulu. Manipulasi dalam kata-katanya begitu jelas sampai aku hampir tertawa. Sari, sewa yang kalian tunggak itu tepatnya berapa? Keheningan di seberang sana mengonfirmasi bahwa pertanyaanku mengenai titik lemah mereka. Ya, 2 bulan. Total 15 juta rupiah. Tapi aku menelepon bukan hanya soal itu, Bu Ratna, kami benar-benar kangen sama ibu. Kalian kangen aku atau kangen uangku? Tanyaku langsung. Dua-duanya, jawabnya dengan kejujuran yang mengejutkanku. Bu, aku tidak akan bohong. Ya, kami butuh bantuan ibu secara finansial, tapi kami juga sayang ibu penting buat kami. Aidu, kalau aku begitu penting, kataku, kenapa aku tidak cukup penting untuk diundang ke pernikahan kalian? Kenapa aku tidak cukup penting untuk menerima telepon yang tidak berisi permintaan uang? Kapan terakhir kali kamu menelepon hanya untuk bertanya kabarku? Keheningan lagi. Kami berdua tahu jawabannya. Tidak pernah. Sari, aku hanya akan menjelaskan ini sekali. Selama 3 tahun, kalian memperlakukanku seperti ATM yang punya hati. Kalian memanfaatkanku. Kalian mengabaikanku. Kalian menghina aku, dan akhirnya kalian menyakitiku dengan cara paling kejam. Sekarang, ketika sumber uang mulai mengering, tiba-tiba kalian ingat kalau kalian sayang padaku. Bu Ratna tolong. Aku memotong kalimatnya. Tidak ada tolong lagi. Kamu sudah memilih ketika memutuskan bahwa aku tidak cukup istimewa untuk hadir di pernikahanmu. Sekarang aku memilih, dan pilihanku adalah hidup tanpa dijadikan dompet berjalan. Aku menutup telepon dan mematikannya sepenuhnya.
Aku tidak mau ada gangguan lagi di hari kemerdekaanku. Sore itu, aku pergi ke salon kecantikan yang sudah lebih dari setahun tidak kudatangi. Aku selalu membatalkan janji karena Bima atau Sari butuh sesuatu yang mendesak, atau karena uang yang kusiapkan untuk diriku berubah menjadi keadaan darurat mereka. Bu Ratna, sapa penata rambut langgananku, Cinta. Wah, kejutan. Saya kira ibu sudah lupa sama kami. Saya tidak lupa, Cinta. Saya hanya lupa bahwa saya juga pantas dimanjakan. Laut, aku memutuskan mengambil paket lengkap. Potong, cat rambut, manicure, pedicure. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku menghabiskan uang untuk diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Sambil Cinta mengerjakan rambutku, ia bercerita tentang hidupnya, anak-anaknya, mimpinya. Rasanya menyegarkan punya percakapan yang tidak berputar di sekitar kebutuhan Bima dan Sari. Ibu kelihatan cantik sekali, katanya ketika selesai. Tapi lebih dari itu, ibu kelihatan bebas. Ada sesuatu yang berubah, ya? Ada, Cinta. Saya akhirnya belajar berkata tidak. Ketika aku pulang sore itu, ada sebuah mobil terparkir di depan rumah yang tidak kukenal. Jantungku sempat berdebar, kupikir Bima dan Sari kembali dengan bala bantuan. Tapi saat aku mendekat, kulihat seorang perempuan tua duduk di tangga teras rumahku. Bu Ratna? Tanyanya ketika aku turun dari mobil. Ya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Bu Lestari, saya tinggal di sebelah. Kita sudah lama jadi tetangga, tapi belum pernah sempat ngobrol. Kemarin saya mendengar suara keras dari rumah ibu, dan saya khawatir. Apa semuanya baik-baik saja? Kepedulian tulus itu menyentuhku. Perempuan asing ini menunjukkan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraanku daripada putraku sendiri. Masuklah, Bu Lestari. Saya buatkan kopi, dan saya akan ceritakan sebuah kisah yang mungkin ibu tidak percaya. Saat aku membuat kopi, kuceritakan seluruh kejadian padanya. Lestari mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk sesekali. Dan ketika aku selesai, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna, katanya, ibu sudah melakukan hal yang benar. Saya juga pernah mengalami hal yang mirip dengan putri saya 5 tahun lalu. Saya juga dulu merasa tugas saya adalah membiayai hidupnya terus. Saya juga pikir dia tidak akan sayang kalau saya berhenti memberi uang. Lalu apa yang terjadi? Saya berhenti memberi uang ketika sadar mereka hanya menelepon kalau butuh sesuatu. Awalnya berat sekali. Mereka mengancam, memeras secara emosional, mencoba membuat saya merasa bersalah. Tapi setelah 6 bulan, putri saya menelepon untuk minta maaf dengan tulus. Sekarang hubungan kami benar-benar berdasarkan cinta, bukan uang. Kata-katanya memberiku harapan dan menegaskan bahwa keputusanku benar. Menurut ibu, Bima dan Sari suatu hari akan mengerti? Mungkin ya, mungkin tidak, jawabnya jujur. Tapi itu bukan lagi tanggung jawab ibu, Bu Ratna. Tanggung jawab ibu sekarang adalah hidup untuk diri ibu sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku pergi tidur tanpa memikirkan apakah Bima dan Sari punya uang untuk sewa, untuk makanan, untuk keinginan mereka. Aku tidur dengan pikiran tentang diriku sendiri, rencanaku, masa depanku. Dan aku tidur lebih nyenyak daripada yang pernah kuingat. Keesokan paginya, Dimas dan Pak Surya datang pukul 8 untuk mengganti semua kunci dan memasang sistem keamanan. Sementara mereka bekerja, ponselku terus berdering dari nomor tak dikenal. Sari masih mencoba menghubungiku dari berbagai ponsel berbeda, tapi aku sudah menguasai keterampilan baruku, sepenuhnya mengabaikan panggilan yang tidak membawa manfaat bagiku. Bu Ratna, kata Dimas saat memasang kamera, sistem ini akan memberi ibu ketenangan penuh. Ibu bisa melihat dari ponsel siapa yang datang ke rumah, bahkan saat ibu sedang tidak di rumah. Dan kalau ada yang masuk tanpa izin, sinyal otomatis akan dikirim ke polisi. Ironinya tidak luput dariku. Aku memasang sistem keamanan untuk melindungi diri dari putraku sendiri, tapi rasa sakitnya sudah tidak setajam dulu. Sekarang, itu hanya langkah praktis untuk menjaga kedamaian baru dalam hidupku. Sementara mereka masih bekerja, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Menelepon adikku, dia, di Jakarta. Kami sudah saling menjauh, karena setiap kali kami berbicara, aku hanya menceritakan tentang kesuksesan Bima dan Sari, tentang berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan untuk mereka, tentang betapa bangganya aku bisa membantu mereka. Sekarang aku sadar, percakapan kami selama ini sebenarnya hanyalah laporan keuangan yang menyamar sebagai kabar keluarga. Ratna. Dia menjawab dengan nada kaget. Kak, apa kabar? Kita sudah berbulan-bulan tidak bicara. Aku baik, dia. Bahkan lebih dari baik. Aku menelepon untuk bilang bahwa akhirnya aku sadar. Aku menceritakan semuanya dari awal. Pernikahan diam-diam, penghinaan, kunjungan bersama pengacara, dan keputusanku memutus aliran dana. Dia mendengarkan dalam diam.
Dan ketika aku selesai, jawabannya membuatku terkejut. Ratna, Kak, sudah waktunya memang. Setiap kali kita bicara, hati aku sakit mendengar kakak bangga menceritakan berapa banyak uang yang kakak berikan ke mereka, seolah-olah cinta bisa diukur dengan rupiah. Aku ingin bilang sesuatu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Apa yang ingin kamu bilang? Bahwa Bima tidak pernah berbicara tentang kakak dengan penuh sayang ketika aku melihatnya di acara keluarga. Yang dia katakan selalu, ibu bantu aku ini, atau ibu belikan aku itu, tapi tidak pernah, aku kangen ibu, atau aku sayang ibu. Seakan-akan kakak itu penyedia jasa, bukan seorang manusia. Kata-katanya menyakitkan, tapi itu rasa sakit yang diperlukan. Seperti saat dokter membersihkan luka yang terinfeksi, memang perih, tapi itu bagian dari proses penyembuhan. Kakak tahu apa lagi yang aku perhatikan? Dia melanjutkan. Sari selalu bicara tentang kakak dalam bentuk masa depan. Kalau Bu Ratna sudah tidak ada, kita bisa renovasi rumahnya, atau kalau kita sudah dapat warisan, kita akan invest di usaha. Seolah-olah mereka menunggu kakak meninggal supaya mereka bisa benar-benar hidup. Pengungkapan itu menghantamku seperti seember air es. Mereka bukan hanya melihatku sebagai ATM, mereka melihatku sebagai hambatan sementara di antara mereka dan uang mereka. Sementara aku berusaha membuat mereka bahagia, mereka merencanakan masa depan tanpa aku. Setelah menelepon dia, aku duduk di dapur, memproses semua informasi ini. Puluhan tahun pernikahan dengan seorang pria yang benar-benar mencintaiku, 35 tahun membesarkan putraku sendirian setelah kematian suamiku, dan 3 tahun membiayai 2 orang dewasa yang melihatku sebagai penghalang senilai 1,5 miliar rupiah. Bel pintu berbunyi dan di kamera baru, kulihat itu Bu Lestari dengan sebuah cangkir di tangannya. Aku membuka pintu dan dia menyodorkan secangkir kopi yang masih hangat. Saya pikir ibu mungkin butuh teman setelah semua yang ibu ceritakan kemarin, katanya dengan senyum tulus yang sudah mulai sangat kuhargai. Kami duduk di ruang tamuku dan Bu Lestari menceritakan lebih banyak detail tentang pengalamannya sendiri. Putri saya mengatakan hal yang persis sama seperti yang Sari katakan pada ibu. Ibu seperti ibu kedua bagi saya. Kami ini istimewa bagi ibu. Semua yang ibu punya suatu hari akan jadi milik kami. Itu kalimat-kalimat hafalan, Bu Ratna. Mereka mempelajarinya dari buku panduan manipulasi emosional. Memang ada buku seperti itu? Tanyaku setengah bercanda. Tidak resmi, tapi sepertinya semua orang membaca buku yang sama. Bab pertama judulnya, buat dia merasa tidak tergantikan. Bab kedua, ciptakan keadaan darurat finansial tanpa henti. Bab ketiga, kalau dia mulai melawan, pertanyakan kesehatan mentalnya. Kami tertawa, tapi itu tawa pahit. Rasanya sekaligus lucu dan tragis menyadari pola yang begitu mudah ditebak di dalam perilaku anak-anak kami sendiri. Apa ibu pernah merasa bersalah karena menghentikan uang? Tanyaku pada Bu Lestari. Setiap hari selama 3 bulan pertama, jawabnya jujur. Tapi kemudian saya mulai melihat hasilnya. Putri saya terpaksa mencari pekerjaan kedua. Suaminya berhenti main golf setiap akhir pekan dan mulai mencari pekerjaan tambahan. Mereka belajar hidup sesuai kemampuan mereka. Dan yang lebih penting, mereka belajar bahwa saya adalah manusia, bukan sumber daya. Sore itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sudah kutunda selama bertahun-tahun, mengunjungi makam suamiku. Aku selalu mencari alasan untuk tidak pergi, entah karena Bima atau Sari butuh sesuatu yang mendesak atau karena ongkos taksi terasa lebih berguna jika dipakai untuk keadaan darurat mereka. Pemakaman itu sepi dan indah. Makam Robi terlihat agak terbengkalai, karena sudah berbulan-bulan aku tidak datang untuk membersihkannya. Aku duduk di rumput di samping batu nisannya dan berbicara seolah-olah dia masih hidup. Robi, sayangku, sepertinya aku sempat kehilangan diriku sendiri. Setelah kamu pergi, aku menaruh semua energiku pada Bima. Aku ingin menjadi ibu terbaik di dunia, berpikir bahwa dengan begitu dia tidak akan terlalu merasakan kehilangan ayah. Tapi kurasa, dalam proses itu, aku lupa menjadi diriku sendiri. Angin berhembus pelan dan sesaat aku merasa seolah-olah dia benar-benar mendengarku. Anak kita sudah menjadi seseorang yang tidak lagi aku kenali. Atau mungkin dia memang selalu seperti ini dan aku yang tidak mau melihatnya. Istrinya, yah, kamu tahu sendiri seperti apa dia. Uang yang kamu tinggalkan untukku agar aku bisa hidup tenang, sudah kuhabiskan untuk merawat mereka. Tapi tidak lagi, sayangku. Aku sudah belajar. I know. Aku membersihkan makamnya, mengganti bunga-bunga layu dengan yang baru, dan tinggal di sana selama 1 jam lagi, hanya menikmati ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak terburu-buru pulang untuk menyelesaikan krisis yang melibatkan Bima dan Sari. Saat aku pulang, ada 3 mobil lagi yang terparkir di depan rumahku. Jantungku berdegup lebih cepat, tapi kali ini aku sudah siap. Kamera menunjukkan Bima, Sari, dan 2 orang lain yang tidak kukenal. Semuanya tampak gelisah,
saling bicara dan menunjuk-nunjuk ke arah rumahku. Aku tidak turun dari mobil. Sebaliknya, aku menelepon Pak Wahyu, pengacaraku. Pak Wahyu, mereka datang lagi ke rumah saya. Kali ini, mereka membawa orang-orang lain. Saya harus bagaimana? Jangan turun dari mobil, Bu Ratna. Saya akan ke sana sekarang juga, dan saya akan menelepon polisi. Setelah pembicaraan kita kemarin, saya sudah mengajukan permohonan perintah larangan sementara. Mereka tidak boleh berada di properti ibu. Beberapa menit kemudian, Pak Wahyu dan 2 mobil patroli polisi datang. Aku melihat para petugas berbicara dengan Bima dan Sari. Kulihat putraku menggerak-gerakkan tangan dengan marah. Kulihat Sari menangis lagi, tapi kali ini air matanya tidak menggerakkan hatiku sama sekali. Salah satu petugas mendekati mobilku. Bu, ibu boleh turun dengan aman. Para tamu ibu akan segera pergi. Saat aku turun dari mobil, Bima berteriak dari seberang jalan. Bu, ini konyol. Kami keluarga ibu. Ibu tidak boleh memanggil polisi untuk anak kandung sendiri. Bima. Jawabku dengan ketenangan yang kembali mengejutkanku. Keluarga tidak mengancam akan menggugat ibunya supaya dinyatakan tidak waras. Keluarga tidak masuk ke rumah orang tanpa izin. Keluarga tidak memperlakukan ibunya seperti mesin ATM. Sari berteriak dari seberang jalan. Ibu harus membayar semua yang ibu utang pada kami, ada tagihan yang ibu tanda tangani. Ibu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Pak Wahyu menyala. Bu Sari, komunikasi ke depannya hanya boleh melalui kantor saya, dan saya sarankan Anda berkonsultasi dulu dengan pengacara sebelum mengeluarkan ancaman penagihan, karena klien saya memiliki dokumentasi lengkap semua pembayaran yang selama ini ia berikan secara sukarela selama 3 tahun. Aku melihat mereka pergi dengan mobil masing-masing, kalah, tapi belum menyerah sepenuhnya. Aku tahu ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa yakin. Aku punya bantuan profesional. Aku punya dukungan emosional dari Bu Lestari. Dan yang terpenting, aku punya kejernihan batin tentang mana yang benar dan mana yang salah. Malam itu, Bu Lestari mengundangku makan malam di rumahnya. Aku bertemu putrinya yang sedang berkunjung, dan aku bisa melihat sendiri seperti apa hubungan keluarga yang sehat. Mereka berbicara satu sama lain dengan hormat, sungguh-sungguh menanyakan kabar masing-masing, dan tertawa bersama. Putrinya tidak meminta uang sekalipun sepanjang malam. Aku juga ingin seperti itu dengan Bima. Aku mengakui pada Bu Lestari setelah putrinya pulang. Dan mungkin suatu hari kamu akan mendapatkannya, jawabnya. Tapi pertama-tama, dia harus belajar bahwa kamu adalah manusia yang pantas dihormati, bukan sekadar sumber pemasukan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur dengan perasaan penuh harapan tentang masa depan. Beberapa hari berikutnya terasa anehnya tenang. Kamera pengawas menunjukkan bahwa Bima dan Sari beberapa kali lewat di depan rumahku setiap hari, kadang pelan, kadang mereka parkir sebentar, tapi tidak turun. Seolah-olah mereka sedang mempelajari rutinitasku, mencari momen yang tepat untuk langkah mereka berikutnya. Pak Wahyu menyarankan saya mencatat setiap kunjungan ini, jadi saya membuat catatan rinci dengan tanggal dan jam. Kegigihan mereka justru akan membantu kita, katanya. Setiap kali mereka muncul setelah diberitahu untuk tidak mendekat, itu memperkuat posisi kita untuk meminta perintah larangan permanen. Pada Jumat pagi, aku sedang sarapan dengan tenang ketika bel pintu berbunyi. Di kamera, kulihat seorang perempuan muda berpakaian sangat rapi dengan map di tangan dan senyum profesional. Aku tidak mengenalnya, tapi dari caranya berdiri, aku tahu ini bukan kunjungan sosial. Selamat pagi, Bu Ratna. Katanya ketika ku buka pintu. Saya petugas investigasi sosial dari Dinas Layanan Lansia. Kami menerima laporan bahwa ibu mungkin berada dalam situasi berisiko, dan kami perlu melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Darahku terasa dingin. Bima dan Sari telah meningkatkan level permainan mereka. Ini bukan lagi sekadar ancaman dari pengacara pribadi. Sekarang mereka melibatkan pemerintah. Boleh saya lihat kartu identitas Anda? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Tentu. Dia menunjukkan kartu tanda pengenal resmi yang tampak asli. Nama saya Bu Siti, pekerja sosial. Boleh saya masuk dan berbicara dengan ibu? Aku membiarkannya masuk, tahu bahwa menolak hanya akan membuatku tampak lebih mencurigakan. Bu Siti duduk di ruang tamuku dan mengeluarkan sebuah formulir dari mapnya. Bu Ratna, kami menerima laporan bahwa ibu menunjukkan perubahan besar dalam perilaku finansial, bahwa ibu memutus komunikasi dengan keluarga, dan bahwa ibu menunjukkan tanda-tanda paranoid dengan memasang sistem keamanan yang tidak perlu. Kami juga diberitahu bahwa ibu menolak bantuan medis dan bantuan hukum dari orang-orang terdekat. Setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk membuatku terdengar seperti nenek tua yang sudah tidak waras. Aku bisa mendengar suara Sari di balik susunan kalimat itu.
Dia memang selalu ahli memainkan kata-kata demi mendapatkan apa yang dia mau. Bu Siti, kataku dengan segala kewibawaan yang masih kupunya. Sebelum menjawab pertanyaan apapun, saya ingin menelepon pengacara saya. Bu, ini bukan interogasi hukum. Ini hanya pemeriksaan kesejahteraan. Kalau ibu tidak menyembunyikan apa-apa, seharusnya tidak masalah berbicara dengan saya. Kalimat, kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut, membuatku marah. Itu logika yang sama yang digunakan para pelaku kekerasan untuk membenarkan pelanggaran privasi. Kalau kamu tidak bersalah, kamu tidak boleh keberatan kalau hidupmu digeledah. Bu, saya akan menelepon pengacara saya. Ibu boleh menunggu di sini atau kembali hari lain, tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun tanpa pendampingan hukum. Aku menelepon Pak Wahyu, dan ia datang dalam 20 menit. Saat ia masuk dan melihat pekerja sosial itu, ekspresinya langsung mengeras. Bu Siti, katanya setelah memeriksa kartu identitasnya, saya harap Anda punya surat perintah pengadilan untuk berada di sini, karena klien saya berada di bawah perlindungan hukum saya, dan penyelidikan tanpa izin bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan. Pak, jawab Bu Siti dengan kepercayaan diri yang sudah jauh berkurang, kami menerima laporan dari anggota keluarga yang khawatir tentang kondisi ibu. Tugas kami adalah menyelidikinya. Keluarga yang mana? Tanya Pak Wahyu datar. Keluarga yang sama yang mencoba memaksa beliau menandatangani surat kuasa tanpa pendampingan hukum. Keluarga yang sama yang masuk ke rumah beliau tanpa izin dan memeriksa dokumen pribadinya. Keluarga yang sama yang menghapus beliau dari acara-acara penting sementara hidup sepenuhnya dari uangnya. Pak Wahyu mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Di sini saya punya dokumentasi lengkap tentang pelecehan finansial dan emosional terhadap klien saya, 500 juta rupiah yang diambil dari rekeningnya selama 3 tahun. Pengucilan sosial yang sistematis dan pemerasan emosional. Kalau ada yang perlu diselidiki di sini, itu bukan klien saya. Bu Siti menelaah dokumen-dokumen itu dengan wajah yang makin lama makin tidak nyaman. Jelas informasi yang ia terima sebelumnya tidak cocok dengan kenyataan di depannya. Bu Ratna, katanya akhirnya. Bisakah ibu jelaskan kenapa ibu mendadak menghentikan bantuan finansial untuk putra ibu? Karena saya akhirnya menyadari bahwa mereka memanfaatkan saya, jawabku sederhana. Karena saya sadar bahwa bagi mereka, saya bukan ibu, tapi rekening bank. Karena saya lelah membiayai hidup orang-orang yang melihat saya sebagai penghalang. Tapi, apakah ibu tidak merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga? Pertanyaannya membuatku geram. Bu Siti, tanggung jawab saya sebagai ibu adalah membesarkan anak saya sampai dewasa, mendidiknya, dan memberikan bekal agar ia bisa menjadi orang dewasa yang mandiri. Putra saya 35 tahun, sudah menikah, dan sepenuhnya mampu menafkahi dirinya sendiri. Membiayai hidup orang dewasa bukan tanggung jawab saya. Itu pilihan saya, dan sekarang saya memilih untuk tidak melakukannya lagi. Lun. Pak Wahyu menambahkan, Bu Siti, menurut Anda wajar kalau laki-laki dewasa berusia 35 tahun tidak bisa membayar sewa rumah tanpa bantuan ibu kandungnya yang berusia 71 tahun? Bu Siti tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat ia sedang menilai ulang situasi ini. Bu Ratna. Tanyanya setelah beberapa detik, apakah ibu mengelola keuangan ibu sendiri sepenuhnya? Saya bisa tunjukkan semua rekening bank, investasi, dan pembayaran pajak saya, semuanya rapi dan teratur. Apakah ibu hidup mandiri? Seperti yang ibu lihat, saya menjaga rumah saya sendiri. Saya merawat diri secara fisik. Saya menyetir mobil sendiri. Saya punya hubungan sosial yang sehat dengan tetangga. Apakah ibu minum obat tertentu? Hanya vitamin dan sesekali aspirin. Saya tidak punya penyakit medis yang butuh obat rutin. Pak Wahyu menambahkan. Klien saya baru saja menjalani serangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan proses hukum kami. Beliau dinyatakan dalam kondisi mental dan fisik yang sangat baik. Bu Siti menutup mapnya dan menghela napas. Bu Ratna, berdasarkan percakapan ini dan dokumen yang sudah saya lihat, saya tidak melihat indikasi bahwa ibu berada dalam bahaya atau membutuhkan intervensi. Saya akan menutup kasus ini. Setelah dia pergi, aku dan Pak Wahyu terdiam beberapa menit. Ratna, katanya akhirnya, ini akan terus meningkat. Bima dan Sari sedang menghabiskan uang yang sebenarnya tidak mereka punya untuk menyewa profesional demi mencoba menyatakan ibu tidak cakap. Berarti mereka sedang putus asa? Persis. Itu artinya. Langkah lain yang bisa mereka lakukan adalah mengajukan gugatan resmi soal ketidakmampuan mental. Prosesnya mahal dan sulit dimenangkan. Tapi kalau mereka menemukan hakim yang mudah terpengaruh dan psikiater yang mau bersaksi demi kepentingan mereka bisa saja mendapatkan penetapan perwalian. Pikiran itu membuatku ngeri. Mereka bisa mengambil alih uangku. Mereka bisa mencoba, tapi kita punya bukti kuat bahwa ibu sepenuhnya cakap,
dan bahwa motivasi mereka bukan kepedulian, melainkan keserakahan. Sore itu, aku menelepon dia untuk meluapkan perasaanku. Kak, katanya setelah mendengar ceritaku, kakak sadar tidak, sejauh apa mereka mau melangkah demi uang? Mereka rela merusak hubungan keluarga, menghabiskan uang untuk pengacara dan dokter, menghancurkan reputasi mereka sendiri, hanya demi bisa kembali mengakses rekening kakak. Kata-katanya membuatku berpikir, Bima dan Sari telah memperlihatkan jati diri mereka sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada lagi kemungkinan rekonsiliasi yang tulus. Bagi mereka, aku tidak pernah benar-benar menjadi ibu atau mertua yang dihormati. Aku selalu hanya uang berjalan. Kesadaran ini, meski menyakitkan, juga melegakan. Aku tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak perlu lagi merasa bersalah, karena melindungi diriku sendiri. Mereka sudah membuktikan dengan tindakan mereka sendiri bahwa kesejahteraan emosional dan fisikku jauh kurang penting bagi mereka dibanding uangku. Malam itu, Bu Lestari datang berkunjung dengan sebuah kejutan. Ia mengundang teman-temannya dari klub taman untuk menemuiku. Bu Ratna, ia mengenalkan, ini teman-teman saya, Cinta, yang ibu sudah kenal dari salon, lalu Maya, Karin, dan Alifah. Kami semua pernah mengalami hal yang mirip dengan keluarga yang toksik dan abusif. Kami menghabiskan malam berbagi cerita. Maya harus membuat batas tegas dengan kakak laki-lakinya yang terus-terusan meminta uang. Karin memutus hubungan dengan putrinya yang hanya datang kalau butuh pinjaman. Alifah terpaksa mengubah isi wasiat setelah tahu cucu-cucunya menganggap dia sebagai rencana pensiun mereka. Yang paling menyakitkan bagi saya, aku mengaku, bukan kehilangan uang yang sudah kuberikan, tapi menyadari bahwa selama ini aku tidak pernah punya cinta yang aku kira kumiliki. Ratna, kata Alifah dengan kebijaksanaan di usia 80 tahunnya, cinta yang sejati tidak bisa dibeli atau dijual. Kalau kamu harus membayarnya, itu berarti sejak awal tidak pernah benar-benar ada. Kata-katanya seperti balsem untuk jiwaku yang terluka. Dia benar. Selama ini aku hanya membeli perhatian, bukan cinta. Aku membiayai sebuah ilusi. Kalian tahu apa yang aku sadari? Kataku pada teman-teman baruku, bahwa kesepian di tengah orang-orang yang tidak mencintaimu jauh lebih menyakitkan daripada kesepian saat kamu sendirian. Setidaknya sekarang, ketika aku sendirian, aku berada dalam teman yang baik diriku sendiri. Semua orang tertawa, dan kami bersulang untuk kebijaksanaan baru kami. Malam itu, setelah mereka pulang, aku duduk di taman memandangi langit. Bintang-bintang terlihat lebih terang dari sebelumnya, atau mungkin aku yang akhirnya bisa melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Untuk pertama kalinya dalam hidup dewasaku, aku benar-benar sendirian secara finansial. Aku tidak punya ketergantungan, tidak punya kewajiban keuangan kepada siapapun selain diriku sendiri. Dan alih-alih menakutkan, kenyataan itu justru membuatku bersemangat. Aku bisa bepergian kapanpun aku mau. Aku bisa merenovasi rumahku. Aku bisa membeli pakaian bagus untuk diriku sendiri. Aku bisa menyumbang untuk lembaga amal yang benar-benar penting bagiku. Aku bisa berinvestasi untuk masa depanku sendiri alih-alih membiayai masa kini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kebebasan rasanya seperti harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku ingin merencanakan masa depanku sendiri. Sebulan setelah kunjungan psikiater, aku pikir aku sudah benar-benar memenangkan perang. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas yang indah. Aku sarapan dengan tenang sambil membaca koran. Aku merawat taman, makan siang bersama Bu Lestari atau salah satu teman baruku. Dan di sore hari, aku mengerjakan hal-hal yang selama ini kutinggalkan. Aku mulai melukis lagi, sesuatu yang sangat kusukai sebelum aku berubah menjadi bendahara pribadi Bima dan Sari. Tapi pada suatu Kamis pagi, ketika aku sedang melukis bunga di atas kanvas baru, Pak Wahyu datang ke rumahku dengan ekspresi serius yang langsung membuat darahku terasa dingin. Ratna, kita perlu bicara. Bima dan Sari telah mengajukan gugatan resmi di pengadilan keluarga untuk menyatakan ibu tidak cakap secara mental. Mereka meminta agar pengadilan menunjuk wali hukum untuk ibu. Ensekaba. Kata-kata itu jatuh menimpaku seperti batu-batu besar. Aku tahu ini kemungkinan yang ada, tapi mendengarnya langsung membuat ketakutanku menjadi nyata. Artinya, mereka bisa mengambil alih uang saya? Kalau seorang hakim memutuskan bahwa ibu tidak mampu mengurus urusan ibu sendiri, ya, ia bisa saja menunjuk Bima sebagai wali hukum ibu, dan itu berarti dia akan punya kendali penuh atas keuangan ibu. Borama? Aku menjatuhkan diri dengan berat ke sofa, merasakan beban pengkhianatan terdalam yang pernah kualami dalam hidupku. Putraku sendiri sedang berusaha secara hukum menyatakan aku tidak cakap demi merampas uangku. Pak Wahyu, bukti apa yang mereka punya? Bapak sendiri sudah melihat bahwa saya sepenuhnya masih cakap. Mereka punya pernyataan dari 3 saksi yang mengaku bahwa ibu berperilaku tidak stabil.
Mereka juga menyerahkan tagihan dokter yang katanya belum ibu bayar dan catatan obat-obatan yang katanya ibu timbun tanpa diminum. Tapi itu bohong. Saya tidak punya tagihan dokter yang tertunggak atau obat-obatan yang saya timbun. Saya tahu, Bu Ratna, tapi mereka sudah merekayasa bukti yang terlihat meyakinkan. Mereka juga punya pernyataan dari Dr. Lehmann yang menyatakan bahwa ibu menolak bekerja sama untuk evaluasi psikiatri, yang mereka tafsirkan sebagai bukti penurunan mental. Nah, manipulasi ini benar-benar keji. Mereka memutarbalikkan penolakanku menjalani pemeriksaan yang tidak perlu menjadi bukti penyakit jiwa. Mereka menggunakan instingku untuk melindungi diri dari mereka sebagai bukti bahwa akulah yang perlu dilindungi. Siapa tiga saksi itu? Pak Wahyu membolak-balik berkas di tangannya. Sari, tentu saja, seorang tetangga bernama Pak Darto, dan seseorang yang mengaku sebagai apoteker ibu, Pak Arif. Why? Pak Darto adalah tetangga di seberang jalan, pria menyebalkan yang selalu bermasalah denganku karena teman-temanku kadang parkir di depan rumahnya. Pak Arif memang apotekerku, tapi aku tidak mengerti apa yang bisa ia permasalahkan tentang diriku. Saya perlu bicara dengan Pak Arif, kataku pada Pak Wahyu, ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu kami pergi ke apotek bersama-sama. Pak Arif menyambutku dengan wajah terkejut dan gugup. Bu Ratna, senang sekali melihat Ibu. Aine. Bagaimana kabar Bapak, Pak Arif? Saya diberitahu bahwa Bapak menandatangani pernyataan yang menyebut saya berperilaku tidak wajar dalam hal obat-obatan. Wajahnya langsung memerah seperti tomat. Bu Ratna, menantu Ibu datang beberapa minggu lalu dan bertanya tentang obat-obatan Ibu. Dia bilang dia khawatir karena Ibu bertingkah aneh. Dan apa yang Bapak katakan padanya? Saya jelaskan bahwa Ibu hanya membeli vitamin dan sesekali aspirin, bahwa Ibu tidak punya resep obat rutin, tapi dia bersikeras bahwa itu justru bukti Ibu tidak menjaga kesehatan dengan baik. Pak Wahyu menyela. Pak Arif, apakah Bapak menandatangani sebuah berkas? Dia membawa sebuah dokumen yang isinya menyatakan bahwa saya mengonfirmasi pembelian obat-obatan Bu Ratna tidak teratur. Saya kira itu untuk asuransi kesehatan atau semacamnya. Saya tidak tahu kalau itu untuk gugatan hukum. Apotekerku sendiri telah diperdaya untuk menandatangani sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Manipulasi Sari memang tidak ada batasnya. Pak Arif, kataku, saya perlu Bapak membuat pernyataan tertulis yang menjelaskan persis apa yang terjadi dan menegaskan bahwa saya tidak punya masalah apapun dengan obat-obatan. Tentu, Bu Ratna, saya benar-benar minta maaf atas kesalahpahaman ini. Setelah dari apotek, kami pergi menemui Pak Darto. Saat kami mengetuk pintunya, ia menyambut kami dengan sikap bermusuhan yang jelas. Pak Darto, kami hanya ingin menanyakan sesuatu, kata Pak Wahyu. Saya paham Bapak menandatangani sebuah pernyataan tentang perilaku klien saya. Betul, saya tanda tangan. Perempuan itu gila. Dia sudah bertingkah aneh selama berminggu-minggu. Bisakah Bapak lebih spesifik tentang perilaku apa yang Bapak lihat? Pasang kamera seolah dia tinggal di zona perang, banyak orang asing datang ke rumahnya, berteriak pada keluarganya di jalan. Saat itu aku sadar bahwa Pak Darto telah menarik semua itu keluar dari konteksnya. Kamera-kamera itu kupasang untuk perlindungan. Orang-orang asing yang ia maksud adalah teman-teman baruku. Teriakan itu adalah aku yang membela rumahku dari serangan Bima dan Sari. Pak Darto, kataku, Bapak tahu kenapa saya memasang kamera-kamera itu? Tidak, dan saya tidak peduli. Untuk melindungi diri dari anak dan menantu saya yang masuk ke rumah tanpa izin dan mengancam saya. Itu persis yang akan dikatakan orang gila, jawabnya dengan sinis. Tidak ada cara untuk berdiskusi waras dengan orang seperti itu. Pernyataannya hanya berdasarkan pengamatan dangkal yang ia tafsirkan dengan niat buruk. Malam itu, aku dan Pak Wahyu duduk bersama untuk menyusun strategi pembelaan. Ratna, kita perlu evaluasi psikiatri versi kita sendiri. Saya punya rekan, Dr. Murni, yang ahli menilai kapasitas mental. Beliau bisa secara resmi menyatakan bahwa Ibu sepenuhnya masih cakap. Anyway, bagaimana kalau Bima dan Sari menyuap hakim? Bagaimana kalau semua ini tidak ada gunanya karena mereka sudah memutuskan untuk menyatakan saya tidak cakap? Bu Ratna, sistem hukum memang tidak sempurna, tapi juga tidak sepenuhnya korup. Kita punya bukti kuat bahwa Ibu sepenuhnya waras dan bahwa motivasi mereka murni soal uang. Kita akan melawan ini sampai akhir. Keesokan harinya, aku pergi ke janji temu dengan Dr. Murni. Ia seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan mata lembut namun sangat tajam. Bu Ratna, saya akan menanyakan serangkaian pertanyaan dan tes untuk menilai kapasitas mental Ibu. Tenang saja, jawab dengan jujur. Selama 2 jam, ia menanyakan tentang ingatanku, kemampuan bernalar, pemahaman finansial, dan kesehatan emosiku. Ia juga memberiku tes kognitif serta meminta menyelesaikan soal matematika dan logika. Bu Ratna, katanya di akhir sesi,
hasil tes ibu berada jauh di atas rata-rata usia ibu. Ibu tidak hanya kompeten secara mental, tetapi fungsi kognitif ibu juga sangat baik. Dokter, menurut ibu, kenapa keluarga saya melakukan ini? Dari cerita ibu dan dokumen yang saya lihat, ini tampaknya adalah kasus eksploitasi finansial terhadap lansia. Sayangnya, kasus seperti ini lebih umum daripada yang orang kira. Aku meninggalkan konsultasi itu dengan perasaan lega sekaligus sedih. Validasi profesional bahwa kondisiku sehat memang menghibur, tetapi juga mengonfirmasi bahwa gugatan itu nyata dan perlu dilawan. Sore itu, Bu Lestari mengumpulkan semua teman kami dari klub taman untuk rapat darurat. Ketika aku menceritakan soal gugatan ketidakmampuan mental, semua langsung marah. Ratna, kata Maya, kami akan bersaksi untukmu. Kami sudah bersamamu berminggu-minggu, dan jelas sekali kamu baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik, tambah cinta. Kamu lebih jernih dan kuat daripada banyak perempuan umur 40 yang aku kenal. Alifah, dengan kebijaksanaan usia 80 tahunnya, menggenggam tanganku. Ratna sayang, apa yang anak-anakmu lakukan itu bukan hal baru. Dari generasi ke generasi, anak-anak serakah selalu mencoba menyatakan orang tua mereka gila demi mendapatkan uang. Tapi kamu punya sesuatu yang kebanyakan korban tidak punya, dokumentasi lengkap, dukungan hukum, dan sahabat-sahabat yang siap bersaksi. Kata-katanya memberiku harapan. Aku tidak sendirian. Aku punya pasukan perempuan kuat yang menyaksikan sendiri transformasiku. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Kataku. Bahwa Bima dan Sari rela menghancurkan kemungkinan rekonsiliasi demi uang. Bahkan kalaupun aku mau memaafkan semuanya, dari titik ini sudah tidak ada jalan kembali. Dan mungkin itu lebih baik, sahut Cinta. Sekarang kamu tahu siapa mereka sebenarnya, dan kamu bisa bertindak sesuai itu. Oh, malam itu, untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, aku menangis sungguh-sungguh, bukan karena sedih, tapi karena berduka. Aku mengucapkan selamat tinggal terakhir untuk anak yang kupikir aku miliki, untuk mimpi tentang keluarga yang penuh cinta, untuk ilusi bahwa cinta tanpa syarat akan dibalas. Namun, sesuatu yang baru juga muncul dalam diriku, tekad baja untuk tidak membiarkan diriku dirampas bukan hanya uangku, tetapi juga martabat dan kebebasanku. Perang resmi dimulai. Dan aku siap bertarung. Sidang berlangsung 3 minggu kemudian. Aku bangun pagi, mengenakan setelan hitam terbaikku, dan menatap pantulan diriku di cermin dengan tekad yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Hari ini, bukan hanya kapasitas mentalku yang akan dinilai tetapi martabatku sebagai manusia, hakku untuk hidup tanpa kekerasan, dan nilai diriku di luar rekening bank. Pak Wahyu datang pukul 7 pagi untuk meninjau strategi terakhir kali. Ingat, Bu Ratna, beban pembuktian ada pada mereka. Mereka yang harus membuktikan ibu tidak cakap. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa itu tidak benar. Bagaimana kalau hakimnya berat sebelah? Hakim Mulyadi punya reputasi adil. Dia tidak otomatis memihak keluarga dan sangat melindungi hak-hak lansia. Kami tiba di gedung pengadilan pukul 9. Di lorong, kulihat Bima dengan setelan baru mungkin dibeli khusus untuk hari ini dan Sari memakai hitam seolah dia datang ke pemakaman. Mungkin memang begitu, pemakaman hubungan keluarga kami. Bima menghindari tatapanku ketika mata kami bertemu. Sari menatapku dengan dingin baginya, ini hanya transaksi bisnis. Pengacara mereka adalah pria tua elegan dengan aura percaya diri khas orang yang sering menang di kasus seperti ini. Dalam pembukaan, strateginya jelas, menggambarkanku sebagai wanita tua kebingungan yang telah dimanipulasi orang asing agar menjauh dari keluarganya yang penuh kasih. Yang mulia, katanya, Bu Ratna jelas menunjukkan penurunan mental dalam beberapa bulan terakhir. Ia memutuskan seluruh bantuan finansial tanpa alasan rasional. Ia memasang sistem keamanan berlebihan karena paranoia, dan ia mengisolasi diri atas pengaruh tetangga dan pengacara yang memanfaatkan kondisi rentannya. Setiap kata dirancang agar pembebasanku terdengar seperti demensia, lalu mereka memanggil saksi. Sari yang pertama. Pertunjukannya pantas menang Oscar. Ia menangis menggambarkan bagaimana aku berubah, menjadi paranoid, dan menjauh dari keluarga yang mencintainya. Yang mulia, katanya sambil menggigil, Ratna seperti ibu kedua bagi saya. Melihat penurunan mentalnya sangat menghancurkan hati kami. Kebohongan yang dibungkus air mata palsu. Saat Pak Wahyu memeriksa balik, ceritanya langsung retak. Bu Sari, kapan terakhir kali Anda menelepon klien saya tanpa meminta uang? Kami bicara banyak hal. Tanggal spesifik? Saya tidak ingat. Benarkah Anda menikah tanpa mengundang ibu mertua Anda? Itu akara kesil. Dan apakah benar Anda berkata pada klien saya bahwa Anda hanya mengundang orang-orang spesial? Wajah Sari memerah. Itu di luar konteks. Konteks apa yang tepat untuk memberitahu ibu mertua bahwa dia bukan orang spesial? Ia tidak bisa menjawab. Bima berikutnya.
Melihatnya bersumpah mengatakan kebenaran, padahal dia berniat berbohong tentang mentalku, adalah salah satu luka terdalam hidupku. Ibu saya selalu sangat baik, katanya, tapi akhir-akhir ini dia menjadi tidak rasional, kami yakin dia dimanipulasi. Di pemeriksaan balik, topengnya jatuh. Tuan Bima, berapa banyak uang yang Anda terima dari ibu Anda dalam 3 tahun? Saya tidak tahu jumlah tepatnya. 500 juta rupiah terdengar akurat? Mungkin. Ibu memang baik. Then, berapa kali Anda mengunjungi ibu tanpa meminta uang? Diam. Benarkah Anda dan istri masuk ke rumah klien saya tanpa izin? Kami khawatir. Benarkah Anda membawa pengacara untuk memaksa dia tanda tangan surat kuasa? Itu untuk membantu. Anda umur 35 tahun. Mengapa Anda butuh ibu berusia 71 tahun membayar sewa rumah Anda? Tidak ada jawaban bermartabat. Pak Darto bersaksi tentang perilaku anehku, tetapi saat ditanya detail, ia mengaku hanya melihat dari jauh dan tidak pernah bicara denganku. Deter. Leman bersaksi bahwa penolakanku menjalani evaluasi psikiatri adalah bukti gangguan mental. Namun Pak Wahyu menyerahkan hasil evaluasi dari DR Murni yang sepenuhnya membantah pendapatnya. Kemudian giliran kami. Pak Arif, apotekerku, menjelaskan bagaimana ia ditipu menandatangani dokumen yang memelintir fakta, Dr. Murni menyampaikan hasil tes kognitifku yang sempurna. Pak Surya dari toko bangunan bersaksi bahwa keputusanku membatalkan transfer otomatis sangat rasional. Bu Lestari dan teman-teman klub taman bersaksi tentang kejernihanku, semangat baruku, dan hubungan sosialku yang sehat. Akhirnya, giliranku. Aku berdiri tegak, membawa 71 tahun kehidupan luka, kebijaksanaan, dan kekuatan. Pak Wahyu memanduku menceritakan semuanya. 500 juta rupiah yang hilang, penghinaan pernikahan, manipulasi emosional, pelanggaran privasi, ancaman hukum. Bu Ratna, tanya Pak Wahyu, mengapa Anda menghentikan bantuan finansial? Karena saya akhirnya mengerti bahwa apa yang saya terima dari mereka bukan cinta, jawabku tegas. Itu transaksi komersial yang menyamar sebagai keluarga. Uang saya diterima, tetapi saya sebagai manusia tidak. Apakah Anda menyesal? Saya hanya menyesal butuh waktu selama ini untuk menyadarinya. Pengacara Bima mencoba membuatku tampak bingung. Tidak berhasil. Aku menjawab semua pertanyaan dengan jernih. Dalam argumen penutupnya, pengacara Bima tetap bersikeras bahwa aku korban manipulasi. Tetapi balasan Pak Wahyu menghancurkan semuanya. Yang mulia, ini bukan kasus lansia tidak cakap. Ini kisah seorang perempuan yang akhirnya membebaskan diri dari kekerasan finansial dan emosional bertahun-tahun. Tidak ada bukti medis bahwa beliau tidak kompeten. Yang ada hanya frustrasi karena sumber uang mereka menolak lagi dimanfaatkan. Hakim Mulyadi berembuk selama 2 jam terasa seperti 2 tahun. Ketika ia kembali, wajahnya serius tetapi tegas. Setelah menelaah semua bukti, jelas bagi pengadilan bahwa Bu Ratna sepenuhnya memiliki kapasitas mental. Evaluasi psikiatri profesional mengonfirmasi kompetensi kognitifnya. Keputusan finansialnya, meskipun tidak menyenangkan bagi keluarganya, sepenuhnya rasional dan merupakan hak beliau. Yantungku bedigup kenkang. Selain itu, lanjut hakim, pengadilan melihat bahwa gugatan ini didorong oleh kepentingan finansial, bukan kepedulian tulus. Permohonan perwalian ditolak sepenuhnya. Aku menang. Bukan hanya menang sidang, aku mendapatkan kembali kebebasanku. Martabatku. Hakku untuk hidup tanpa kekerasan dari orang yang seharusnya mencintaiku. Saat kami keluar, kulihat Bima dan Sari berdebat sengit dengan pengacara mereka. Sari menatapku dengan kebencian murni. Bima menatapku sebentar, ada kilatan penyesalan, mungkin tapi sudah terlambat. Malam itu, Bu Lestari mengadakan perayaan kecil di rumahku. Kamu tidak hanya memenangkan persidangan hari ini, kata Alifah. Kamu memenangkan hidupmu kembali. Dan dia benar. 3 bulan kemudian, aku menjual rumah dan pindah ke apartemen indah dekat pusat kota. Aku menyumbangkan setengah uangku pada organisasi perlindungan lansia. Dengan sisanya, aku mulai hidup. Aku bepergian ke Eropa, mengambil kelas seni. Bergabung dengan kelompok relawan. Aku tidak pernah mendengar kabar dari Bima dan Sari lagi. Ku dengar dari orang lain bahwa mereka pindah ke apartemen yang lebih kecil, dan bahwa Sari akhirnya bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mungkin kesusahan akhirnya mengajari mereka apa yang kemurahan hatiku tidak pernah berhasil ajarkan, nilai kerja keras dan kemandirian. Kadang, ketika aku memandang bintang dari balkon baru, aku memikirkan perempuan yang aku dulu takut dimanipulasi. Percaya bahwa cinta harus dibeli. Perempuan itu sudah tiada. Dan yang lahir menggantikannya adalah seseorang yang akhirnya memahami satu kebenaran penting, cinta sejati tidak pernah punya harga, dan kebebasan tidak pernah terlalu mahal. Namaku Ratna. Aku 72 tahun.
Dan akhirnya aku belajar bahwa orang terpenting yang harus aku cintai dan lindungi adalah diriku sendiri.